surah Al-Lahab. Dan tentu waktu kita karena Isya semakin maju, ya artinya malam, sehingga kegiatan bermundur ya jadi jam 8.20. Tapi itu insya Allah tidak akan merubah semangat kita dan tetap terus untuk beribadah. Dan tentu saja nanti di akhir kegiatan juga ada diskusi, tanya jawab, bisa langsung menyampaikan atau juga bisa chat room atau ditulis di kolom chat. Bapak Ibu jamaah tafsir juz amma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita menghemat waktu dan Ustadz Nur Khalis sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai kajian pada malam hari ini baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Al-Lahab ini ada 5 ayat, tentu harus kita apakah nanti bagaimana kita mengaplikasikannya atau memaknai surah ini, apakah hanya sebatas menceritakan tentang kisahnya Abu Lahab atau ada sesuatu hal lain yang masih perlu kita pelajari dan kita pahami. Selanjutnya kepada Ustadz Nur Khalis, silakan menyampaikan materi. Monggo Ustadz Nur Khalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah sekalipun dalam media Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari pengajian ini dan beriring ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tuntunan dan pelajaran dari kajian kita malam hari ini, yaitu surah Al-Lahab. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuma melanjutkan saja dari kajian juz amma sebelumnya, kita sampai di surah Al-Lahab. Surah ini relatif sangat awal dari sisi turunnya. Ini kalau dilihat dari sisi turun ayat ini pada urutan yang ke-6 turunnya ayat Al-Quran. Berarti betul-betul masih sangat awal surah Al-Lahab ini diturunkan. Surat ini diturunkan oleh Allah terkait dengan sebuah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai beranjak menyebarkan agama Islam kepada keluarga dekat. Nah, Nabi Muhammad memulainya dengan mengundang mereka di dekat Ka'bah, yaitu di Bukit Sofa. Ya, jaraknya sekitar 150-an meter mungkin ya dari Ka'bah sekarang. Bukit ini memang beliau mengumpulkan kerabat-kerabat dekat beliau dari Bani Hashim untuk diundang ke tempat tersebut. Nah, ketika mereka sudah pada kumpul semua, Nabi Muhammad berdiri dan beliau menyampaikan, seandainya aku beritahu kalian bahwa di balik Bukit Sofa ini ada sekelompok pasukan yang akan menyergap kita, apakah kalian percaya? Maka orang-orang atau keluarga beliau yang diundang waktu itu mereka menjawab, kami belum pernah melihat dan mendengar engkau berbohong. Itu maknanya mereka sebenarnya percaya apapun yang disampaikan Nabi Muhammad karena track record Nabi Muhammad yang oleh mereka belum pernah menyaksikan Nabi Muhammad itu berbohong selama hidupnya. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad menyampaikan bahwa
ingatlah bagi yang mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan atau Allah waktu itu, maka bagi mereka sudah ada di belakang mereka, sudah ditunggu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saat itulah maka salah satu dari paman beliau itu berdiri dengan mengatakan, tabballaka alihada jama'atana. Tabballaka. Nah, celakalah engkau. Itu kata pamannya. Nah, paman ini adalah Abu Lahab tadi itu. Nah, celakalah engkau, apakah hanya dengan urusan seperti inilah kalian atau engkau kumpulkan kami ini? Kami ini orang sibuk. Tapi apakah kami dikumpulkan hanya untuk mendengar perkataan seperti itu? Nah, maka celakalah engkau, wahai Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini berbeda ayat dengan misalkan saja qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi tidak ada kata qul, perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad menjawab. Jadi ini juga pengajaran buat kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau ketika Allah perintahkan untuk qul ya ayyuhal kafirun, itu karena yang dihina oleh mereka itu adalah agama dan Allah. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab. Tetapi ketika yang dilecehkan itu Nabi Muhammad, maka di sini tidak ada perintah dari Allah agar Nabi Muhammad membalas atau menjawab. Nabi Muhammad hanya menunggu Allah yang menjawab. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada orang mencela secara pribadi terhadap kita itu, maka biarkan saja. Tuntunannya begitu di ayat ini. Biarkan saja, karena Allah yang akan menjawabnya. Gitu. Jadi ini di antara pelajaran buat kita. Ya, bahkan ada ketika ada orang mengatakan kepada kita, kalau engkau mencela saya, maka akan aku balas engkau dengan 10 kali celaan. Misalkan ada orang berkata begitu, maka apa yang bisa kita katakan? Ya, kalaupun engkau mencela saya 10 kali, maka engkau tidak akan pernah mendengar kata apapun yang keluar dari mulutku. Ini akhlak yang luar biasa sebenarnya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Lahab ini kalau kita mau mengambil pelajaran. Ini akhlak, ini etika. Jadi kalau ada orang mencela kita, ya biarkan saja Allah yang akan menjawabnya. Tapi kalau sudah menyangkut misalkan saja sebuah profesi, agama, atau apapun, maka kita harus menjawabnya, mengklarifikasinya. Gitu. Itu kalau kita lihat ya. Kenapa di sini Nabi Muhammad tidak menjawab waktu itu? Ketika dikatakan tabballaka ya Muhammad alihada jama'atana. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Itu remeh-temeh sekali. Celakalah engkau. Nah, ketika dicela oleh orang, didoakan oleh orang seperti ini, maka Nabi Muhammad hanya terdiam dan Allah lah yang kemudian memberikan jawabannya. Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, tabbat itu entah nanti mau tabba atau batta, itu maknanya sama sebenarnya dalam Al-Qur'an. Kebinasaan, kecelakaan itu tabba atau batta. Nah, di sini tabbat itu karena taknya itu tak taknis majazi. Karena di depannya ada kata yada, yadun itu muannas majazi. Jadi dia diibaratkan perempuan gitu ya, tangan itu. Nah, sehingga dalam bahasa Arab tabbat yada, celakalah atau binasalah, yada kedua tangan. Nah, kedua tangan maknanya apakah yang celaka hanya kedua tangannya? Nah, tentu tidaklah. Nah, sekakinya akan selamat, ya, misalkan saja tidak. Ya, ketika disebut yada, karena memang tangan itu yang paling banyak berperan dalam aktivitas kita. Ya, ketika disebut oleh Allah celakalah kedua tangan Abu Lahab, maknanya bukan hanya kedua tangannya saja, tapi keseluruhannya. Abi Lahab celakalah, binasalah,
kedua tangan Abu Lahab, watab. Nah, dalam terjemahannya, dan benar-benar binasa. Nah, ini ada diskusi dari para ahli tafsir. Ketika disebut tabat yada, di belakang juga ada watab. Tapi sebelum ke sana, sebenarnya nama dari Abu Lahab ini bukan nama sesungguhnya. Beliau ini namanya Abdul Uzza. Di tradisi mereka ada berhala yang namanya Uzza juga gitu. Ada Lata, ada Uzza. Jadi nama beliau adalah Abdul Uzza, hambanya berhala. Gitu. Hambanya berhala. Maka ada ahli tafsir mengatakan kenapa tidak disebut dengan nama beliau, tapi disebut dengan nama julukan. Itu karena Allah juga tidak akan mau mengabadikan sebuah nama yang nama ini menjadi penghamba dari berhala. Dari nama penghamba berhala itu. Itu ada sebagian yang mengatakan begitu. Tapi sebagian yang lain mengatakan kenapa tidak disebut dengan nama aslinya. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi misalkan saja mengatakan bahwa kalau perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang memang dalam Al-Quran tidak disebut dengan nama asli. Karena kenapa tidak disebut dengan nama asli? Karena biasanya perbuatan buruk tersebut itu bisa akan berlaku sampai nanti. Akan bisa berulang sampai nanti. Sehingga tidak perlu disebutkan nama. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan sebuah nama dan itu nama sesungguhnya, maknanya perbuatan yang dilakukan oleh yang disebut namanya itu tidak akan pernah berulang lagi. Misalkan saja nama Maryam yang melahirkan Isa, itu tidak akan pernah ada lagi kejadian orang yang melahirkan seperti kasus cara melahirkannya Maryam. Kasus itu hanya terjadi ya sekali saja, karena disebut dalam Al-Quran dengan nama aslinya. Kalau disebut dengan nama julukan atau bukan nama aslinya, maknanya perbuatan tersebut itu bisa akan berulang. Jadi kalau kasus Abu Lahab ini adalah orang yang tidak mau percaya, ya, membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sekarang pun juga ada sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Perbuatannya akan terus berulang. Nah itu. Nama Abu Lahab, jadi Lahab itu kan jilatan api. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang memberikan julukan ini adalah masyarakat. Nah, kenapa? Karena memang Abu Lahab itu wajahnya itu merah gitu seperti jilatan api. Nah, tetapi ada juga yang menafsirkan bukan, julukan Abu Lahab itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya, yang memberikannya. Abu Lahab, jilatan api, orang yang akan senantiasa diiringi hidupnya dengan jilatan api, lidah api. Jadi kalau Bapak Ibu menyulut api itu kan api ada lidahnya, itu ada lidah api. Nah, itulah yang disebut dengan lahab itu. Nah, itu Allah sampaikan karena memang Abu Lahab nanti di akhirat jilatan api atau lidah api itu akan mengiringi terus kehidupannya. Watab, dan benar-benar celaka. Kenapa ada dua diulang? Tabat yada abi lahabi watab. Pendapat yang pertama, tabat yang pertama, tabat binasalah gitu ya. Dan watab itu maknanya adalah celakalah Abu Lahab, watab dan keluarganya. Ada yang menafsirkan begitu. Karena memang faktanya nanti keluarga Abu Lahab juga betul-betul celaka, binasa mereka ini. Tetapi ada yang mengatakan tabat yada, celakalah Abu Lahab, watab dan betul-betul dia celaka, itu yang tabat yang pertama celaka dia di dunia. Sementara watab itu nanti di akhirat. Yang menafsirkan seperti ini karena memang sebenarnya Abu Lahab di dunia juga sudah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, sesuatu yang betul-betul sesuatu yang menghinakan yang bersangkutan. Binasa, celaka. Misalkan saja
ketika Abu Lahab ini kan tidak ikut dalam perang Badar. Abu Sofyan yang ikut. Waktu itu mereka sedang berkumpul di rumah Abbas dan Ummul Fadl. Ummul Fadl itu istri Abbas. Abbas paman Nabi dan juga pembantunya. Nah, pembantu dari Abbas itu. Nah, di situ bertanyalah Abu Lahab. Nah, bertanya apa katanya? Bagaimana hasil dari peperangan kita itu? Kata Abu Sofyan, wah kita seperti menyerahkan saja leher kita untuk ditebas oleh pasukan Muhammad. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang kami lihat yang tidak wajar katanya. Nah, tiba-tiba si pembantu dari Abbas itu nyeletuk. Itulah malaikat. Nah, ketika nyeletuk begitu oleh Abu Sofyan, langsung didorong. Maka Ummul Fadl mengatakan, kami muslimah, pembantu kami juga sudah muslim, suami kami juga sudah muslim. Maka gantian oleh siapa? Oleh Ummul Fadl, didorong dia sampai tidak bisa bangkit Abu Lahab ini. Dan nanti memang pada akhir hayat dari Abu Lahab ini, dia matinya itu kan mati dalam kondisi sangat mengenaskan. Dia kena penyakit membusuk tubuhnya, kemudian dia mati dan masyarakat menganggap bahwa itu penyakit menular. Sehingga tidak ada masyarakat, padahal dia tokoh masyarakat Abu Lahab itu. Tidak ada yang berani mendekat mereka itu, sehingga cuman dibuatkan galian liang kubur, kemudian jenazahnya didorong dengan kayu, kemudian ketika sudah masuk di dalam di dalam liang itu, kemudian dilempari dengan batu untuk menimbunnya. Nah, itulah. Jadi memang di dunia mereka sudah ini, bahkan nanti juga persoalan ini juga menimpa kepada anak-anaknya juga. Jadi memang keluarga dari Abu Lahab ini di dunia sudah binasa. Di akhirat pun nanti binasa. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa tabbat yada, tabbat yang pertama itu adalah kebinasaan di dunia, sedangkan watab itu kebinasaan nanti di akhirat. Jadi ada beberapa pendapat ahli tafsiran. Masih ada beberapa lagi yang beberapa saya juga agak lupa ya tafsiran ini. Tapi itulah yang saya ingat dari tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna bagi Abu Lahab hartanya yang dia kumpulkan dan juga apa yang dia usahakan. Itu tadi jadi cerita yang tadi itu, Abu Lahab termasuk penyumbang di dalam perang Badar itu cukup besar. Tetapi apa yang diupayakan oleh Abu Lahab, termasuk juga pasukan-pasukan itulah support paling besar lah dari Abu Lahab. Tetapi hasilnya nihil, karena tidak bermanfaat apapun. Itu yang memahami bahwa ma'aghna anhu maluhu wa makasab itu dalam kasus-kasus di dunia. Tetapi tentu nanti di akhirat, apa yang telah dikumpulkan oleh Abu Lahab, baik harta maupun pengikut-pengikutnya, juga tidak akan bermanfaat apapun nanti di akhirat. Ada yang memaknai kata ma itu bukan sebagai manafi, sehingga tidak dimaknai tidak, tidaklah, tidak itu. Tapi ada juga yang mengatakan ma-nya itu adalah ma pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah berguna? Nah gitu. Ma aghna, apakah berguna? Anhu, bagi dia, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apapun yang dia upayakan. Nah, itu mungkin juga ada satu hikmah lah, pelajaran buat kita. Siapapun yang membangkang terhadap apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, larang, dan kita membangkangnya, maka sebenarnya apapun yang kita usahakan, harta apapun berapapun yang kita kumpulkan, itu tidak akan pernah bisa menolong jika nanti Allah sudah mencabut rahmat-Nya. Karena yang paling penting adalah rahmat atau kasih sayang Allah itu kepada kita. Dan kasih sayang itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memang tunduk dan patuh terhadap tuntunan-tuntunan atau nilai-nilai yang Allah ajarkan, yang Allah berikan. Gitu.
Kalau tidak, maka tidak ada manfaatnya juga. Apa yang telah kita bangun, kita usahakan. Tapi ketika kita mengusahakan hal tersebut tidak berdasarkan kepada nilai-nilai, tuntunan-tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan membelakanginya, maka itu tidak akan ada manfaatnya buat kita. Di akhirat, sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan dimasukkan ke api yang bergejolak kalau terjemahannya ya. Nah, ini disebut lagi kata lahab. Jadi di akhirat pun nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang bertanya memang Bapak Ibu, ini kok Allah sudah pastikan Abu Lahab? Seakan-akan Abu Lahab ini sudah divonis oleh Allah sejak awal bahwa dia akan celaka. Nah, sampai dia mati, dia celaka. Di akhirat dimasukkan ke neraka. Apakah nanti akhirnya Abu Lahab tidak protes ketika nanti di neraka? Nah, bukankah engkau ya Allah yang sudah pastikan aku ini seperti ini gitu. Engkau sendiri yang menyatakan bahwa tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu ada juga yang menanyakan, ini bagaimana kalau begitu itu? Ada kawan ya bertanya sama saya itu, wah ini gimana nih Ustadz ini? Kan ini Allah sendiri ini yang sudah putuskan bahwa Abu Lahab ini akan berakhir seperti ini dari awal gitu. Maka ketika nanti betul-betul Abu Lahab pasti betul karena Allah yang menyampaikan dia di neraka, apakah dia tidak protes itu? Gitu. Apakah dia tidak protes? Jadi begini, saya sering ilustrasi itu. Kalau ada mahasiswa kita yang dia kuliah tidak pernah berangkat, kita dari awal sudah tentukan bahwa skor minimal untuk kelulusan adalah misalkan saja 65 gitu ya. Kalau nilainya 45, nanti presensi, kemudian UTS, UAS, tugas digabung, di prosentasenya sudah kita sampaikan kepada mereka, dan nanti nilai 65 itulah nilai paling minimal kelulusan, misalkan dari akumulasi. Kemudian dalam perjalanan, misalkan mahasiswa kita ini jarang berangkat, anaknya enggak pinter juga, kita tahu anaknya enggak pinter juga, jarang berangkat. Ini ketika sebelum UAS, ujian sebelum diberikan, sebenarnya apakah kita sudah tahu atau enggak bahwa anak ini enggak bakal lulus itu? Ya, tentu dengan pengetahuan kita tadi ini sulit, wong sudah ada akumulasi kok, ada presensi, ada macam-macam gitu ya. Kok dia jarang berangkat? Toh anak ini juga enggak pinter juga, kita tahu. Kalau dia jarang berangkat, pasti dia enggak bisa jawab soal. Kalau begitu dia pasti enggak lulus. Maka ujian akhir belum kita sampaikan, kita sudah pastikan anak ini enggak lulus. Apakah ketidaklulusannya itu karena kepastian kita, atau ketidaklulusan itu karena pengetahuan kita atau kepastian kita, atau ulahnya sendiri sebenarnya. Jadi Allah itu maha tahu terhadap apa yang belum, yang sedang, dan juga yang akan. Gitu ya. Jadi ketika Allah ini sudah mengatakan begini, maknanya Allah dengan pengetahuannya, Abu Lahab ini memang ketika Nabi Muhammad nanti menyampaikan ajaran agama, termasuk dia yang tidak mau buka telinga dan matanya. Gitu. Padahal berkali-kali sudah Nabi Muhammad sampaikan dan Allah sudah mengetahuinya, bukan karena Allah yang sudah pastikan. Itu karena ulahnya sendiri, tapi Allah maha tahu. Sebagaimana seorang dosen sudah tahu sebelum UAS itu dilaksanakan, nilai mahasiswa ini sudah pasti tidak lulus. Karena apa? Karena dalam perjalanannya, dosen sudah tahu dia. Nah, ini dari persen 10% dia nggak bisa, misalkan saja. Dari ini nggak bisa. Maka saya katakan sebelum UAS, sebelum nilai keluar, dia pasti nggak lulus. Nggak lulus benar dia. Nah, itu apakah karena kepastian kita, pengetahuan kita, atau karena ulahnya? Itu karena ulahnya juga. Itulah ilustrasi untuk Abu Lahab. Karena ditanya kita ya, saya pernah ditanya begitu. Ini bagaimana ini Abu Lahab ini? Dipastikan oleh Allah. Bukan itu yang dimaksud, bukan karena kepastiannya. Tapi ini karena ulahnya Abu Lahab yang memang yang bersangkutan tidak betul-betul tidak mau menerima petunjuk itu. Tidak mau menerima petunjuk. Dan Allah mengetahuinya karena Allah maha tahu sebelum
akan, sebelum, sedang, dan akan itu Allah Maha mengetahui. Oke, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu, dan juga istrinya, ya, dan juga istrinya hammalatal hatab. Dia membawa atau suka membawa, hammalah itu membawa dalam jumlah yang bukan 1-2 gitu ya. Hammalah itu memang jumlah bongkoan lah kalau kita ini kayu gitu ya. Hammalatal hatab itu membawa, bukan satu-satu dia membawa, dia suka membawa, itu hammalah. Ketika ada tasdid di situ itu. Wa mra'atu, istrinya ini namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu saudari dari Abu Sufyan. Nama aslinya Ummu Jamil. Sekali lagi tidak disebut dengan nama aslinya, ya. Nah, karena perbuatannya pun juga mungkin bisa berlaku sampai sekarang. Wa imra'atu hammalatal hatab. Nah, tafsir yang pertama saya akan sampaikan beberapa pendapat, gitu ya. Tafsiran yang pertama yang dimaksud wa imra'atu hammalatal hatab, nanti di akhirat ketika Abu Lahab itu dimasukkan ke neraka, maka yang membawa kayu bakar untuk menyulut Abu Lahab itulah istrinya itu. Itu tafsir yang pertama. Jadi nanti hammalah itu maknanya nanti di akhirat. Jadi nanti yang membawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab itu adalah istrinya sendiri. Ini tafsir yang pertama. Kalau tafsir ini kemudian itu diamini, dan ini ya tentu kalau tafsir karena juga dengan metode ya mufassirnya, itu ini mengerikan. Biasanya keluarga biasanya nih ya saling bahu membahu itu. Kalau seandainya terjadi suami di neraka dan yang membakar kayu bakar untuk membakar suami istrinya, itu waduh mengerikan sekali itu. Siksaan yang lebih berat dari apapun itu. Nah, ini mengerikan. Makanya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kalau ini tafsirnya. Nah, pelajarannya apa? Dalam kedurhakaan, bahkan suami istri itu akan dipisahkan oleh Allah. Bukan hanya dipisahkan, mereka juga akan diperhadapkan oleh Allah untuk saling membenci. Sebaliknya, suami istri yang dalam ketaatan kepada Allah, oleh Allah akan dikumpulkan nanti di surga. Itu pelajaran yang berharga buat kita. Jadi dalam kedurhakaan, bahkan suami istri pun oleh Allah akan dipisah, bahkan bukan hanya dipisah, bisa saling membenci nanti di akhirat. Nah, ini gara-gara ente ini. Tuh, dulu saya begini, kamu ndak ngingetin. Nah, suaminya juga balas itu nanti itu. Kamu sih ya, itu sudah saling membenci. Itu. Tetapi dalam ketaatan, bahkan suami istri oleh Allah akan dikumpulkan di surga. Itu pelajaran buat kita, agar kita dalam berkeluarga ini sama-sama berangkat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saling membahu dalam kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berbahaya nanti. Ini contoh, kalau ini tafsir yang benar atau tafsir yang ini yang kita amini, tentu tafsir itu ya karena sudah menggunakan metode-metode tertentu tidak bisa kita lihat benar dan salah ya. Itulah pemahaman dari sebagian ahli tafsir. Nah, kalau mengikuti pemahaman itu, itulah kesimpulannya. Maka mari kita dalam keluarga ini seperti yang dicanangkan oleh Muhammadiyah, kita harus menjadi keluarga yang sakinah dan pionir untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah itu menjadi penting, keluarga yang diurus dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berkeluarga bersinergi dalam kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia seperti nanti di akhirat Allah akan pisah kita dan bahkan bisa saling membenci. Nah, wa imra'atu hammalatal hatab itu maknanya nanti di akhirat. Bahwa istrinya, istri Abu Lahab itu dia yang akan membawa kayu bakar dengan bongkoan begitu itu, dan kayu bakar itulah nanti yang akan digunakan untuk menyulut suaminya. Nah, ini mengerikan kalau itu maknanya.
Fi jidha hablum min masad. Fi jidha, jid itu tempat untuk menaruh kalung namanya, itu jid, itu biasanya, sehingga diartikan dengan leher. Fi jidha, di lehernya, leher imro'ah tadi atau Ummu Jamil tadi, hablun, satu tali, mim masad. Jadi masad itu ada yang mengartikan dia sebuah pohon yang diambil kulitnya, kemudian kulit ini dikeringkan dan dianyam, kemudian menjadi sebuah tali seperti tali kekang dari perahu itu. Tapi ada yang mengatakan ini sabut, jadi dari sabut kelapa. Nah, kalau itu makna hakikinya seperti itu, maknanya tali inilah yang digunakan untuk mengikat kayu bakar tadi itu. Mengikat kayu bakar tadi itu untuk membakar suaminya. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, wamra'atuhu hammalatal hatab, itu dimaknai dengan makna majazi. Maknanya bukan perempuan yang membawa kayu bakar, tapi perempuan yang suka bawa berita hoaks gitu. Ya, berita hoaks yang bisa mengurai persatuan, kerukunan seseorang dengan orang lain karena berita-berita yang dibawa oleh perempuan ini. Jadi itu makna majazi. Nah, sehingga kalau dimaknai dengan makna majazi seperti ini, fi jidha hablum min masad itu, nah, jadi bisa dimaknai dengan makna majazi juga sebuah kehinaan gitu. Karena biasanya perempuan itu kalau berkalung, kalungnya mutiara, apalagi Ummu Jamil, keluarga atau saudara dari Abu Sufyan, orang paling kaya. Ya kalau dia pakai kalung, kemudian kalung itu dari kalung tali atau anyaman dari sabut kelapa, nah ini maknanya sebuah kehinaan. Jadi ini perempuan yang hina. Jadi manapun tafsirnya, nah yang tadi ini menunjukkan atas sesuatu yang sangat rendah yang dilakukan oleh perempuan tadi itu. Jadi tafsir yang kedua. Nah, tafsir yang ketiga, itu memang wamro'atu hammalatal hatab, itu karena memang kebiasaan perempuan ini itu mencari kayu yang berduri. Hatab itu kayu yang berduri yang ditaruh di mana Nabi Muhammad itu biasa melalui jalan itu. Maknanya perempuan ini betul-betul juga menaruh kebencian yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dia terus berupaya bagaimana agar Nabi Muhammad itu celaka. Bahkan dia mencari kayu yang berduri, ditaruh kayu itu di jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mengerikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ini, kalau saya sih mungkin Bapak Ibu juga bisa mengambil pelajaran yang lain tentu ya. Saya minimal ada 3 lah pelajaran besar dari surat Al-Lahab ini. Yang pertama adalah tadi ini mengajarkan soal akhlak yang luar biasa tinggi dalam ayat ini. Jadi soal tadi ya, soal ketika ada orang mencela kita, mengejek kita, gitu ya, mencela kita, memaki kita, maka tuntunannya biarkan sajalah, gitu ya, biarkan sajalah, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada juga yang kalau kita mau ulang ya, kata tabat yada abil lahabi wa tab itu ada juga yang menafsirkan bahwa tabat itu mudah-mudahan celaka, watab betul-betul celaka. Tapi saya termasuk yang tidak srek ya dengan tafsir ini karena Nabi Muhammad melarang kita untuk mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Nah, kalau kita mendoakan yang buruk pada orang lain, maka malaikat akan mengamini sambil malaikat mengatakan mudah-mudahan juga bagi engkau. Itu hadisnya kan begitu itu. Jadi misalkan saja kita mendoakan karena orang mendolimi kita, kita doakan mudah-mudahan orang itu celaka. Apa kata malaikat? Amin. Dan mudah-mudahan kecelakaan bagimu juga. Nah itu kan maka tafsir tadi ini saya kurang srek ya kalau tabat diartikan tadi. Yang jelas bahwa dalam pelajaran yang bisa kita dapat
ketika ada orang mencela, memaki kita, ya biarkan saja. Bahkan kita bisa sampaikan, kalau makian itu betul terhadap kita, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi bila makian itu salah, mudah-mudahan Allah memaafkan orang yang memaki itu. Nah, gitulah yang harus kita lakukan, gitu ya. Bukan membalas makiannya, karena kita akan menjadi sama. Bahkan biasanya kalau membalas itu lebih kejam dan seterusnya. Biarkan Allah saja nanti yang mengambil keputusan. Itu ajaran. Yang kedua, ini Abu Lahab ini orang yang luar biasa terhormat dan dia keluarga baginda Nabi. Maka dalam agama Islam, bahkan azab atau balasan yang begitu menyedihkan, begitu keras balasan ini, bahkan tidak peduli dalam agama ini, sekalipun itu harus menimpa keluarga dekat. Maka tidak ada nepotisme dalam agama. Tidak ada nepotisme dalam ajaran agama kita. Jadi Abu Lahab itu paman Kanjeng Nabi, paman baginda Nabi. Tetapi tetap tidak ada toleransi karena memang atau tidak ada dispensasi lah. Sekalipun beliau inilah paman Nabi, tetapi tetap hukum ditegakkan dengan tegas. Nah, ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita di saat kadang-kadang hukum ini suka pilih-pilih gitu ya. Kalau terjadi pada kroni, kerabat, apalagi yang sebagainya, suka tidak berbunyi hukum itu. Atau seandainya pun dihukum, ya tidak berat biasanya. Nah, ini dalam agama kita pelajaran yang bisa diambil. Dan kemudian yang ketiga tadi, kita harus betul-betul dalam keluarga itu saling bahu-membahu dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini saling bahu-membahu dalam kedurhakaan. Ya, baik nanti keluarga dekat gitu ya, ataupun nanti keluarga dalam artian kolega kita dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, karena keluarga kita tidak hanya keluarga yang di rumah tentu, tapi juga keluarga dalam pekerjaan ini. Mari bahu-membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bahu-membahu dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti pada saatnya di akhirat kelak, yang membahu dalam kedurhakaan, mereka akan dipisahkan oleh Allah, bukan hanya dipisahkan, mereka akan saling membenci nanti. Sementara mereka yang bahu-membahu taatan, Allah akan kumpulkan mereka dalam surga nanti. Nah, ini pelajaran yang bisa kita dapat ya, bukan sekedar sebuah cerita tentang Abu Lahab, tetapi ayat ini atau surat ini memiliki makna yang baik buat kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa saya ketahui. Tentu mungkin masih banyak sekali ya tafsiran dari surat Al-Lahab ini. Tapi ya karena betul-betul terbatas ilmu saya, sehingga ya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasih Ustaz atas pemaparan tafsir surah Al-Lahab pada malam ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat atau apapun yang berkaitan dengan surah Al-Lahab. Silakan Bapak Ibu. Ya, secara langsung boleh atau menulis di chat juga boleh. Silakan. Halo, Bapak Ibu. Yang bertanya? Baik, barangkali saya mengawal dulu. Dan mudah-mudahan yang lain juga. Baik, ini ada yang bertanya, silakan. Bu Nurmavita.
secara langsung boleh? Ya, sekarang langsung saja deh. Silakan Bu Vita. Pak Dharma. Oh, belum. Baik, sambil menunggu beliau. Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Kalau tadi istri Abu Lahab dikisahkan dan diceritakan dia mengompor-ngompori juga ya, beberapa tafsir menyampaikan menyebar fitnah juga. Nah, dalam kondisi yang saat ini kan banyak juga informasi-informasi yang tidak jelas, bahkan dimungkinkan itu berupa fitnah. Apakah orang-orang itu juga masuk dalam kategori seperti ini sehingga memang betul-betul akan dibinasakan? Dan kriterianya yang bisa seperti itu bagaimana? Apakah hanya cukup istri atau keluarganya Abu Lahab atau zaman sekarang juga akan memiliki kriteria yang sama? Matur nuwun, bagus sekali. Jadi tadi sudah kita sebut ya, kalau dalam Al-Quran itu kan tafsir tadi ya, ada beberapa makna tafsir. Itu makna majazi tadi ya, makna majazi. Ya, adalah ulama yang kemudian ulama tafsir memiliki pemahaman-pemahaman termasuk yang tadi. Nah, kalau pemahaman itu kita ikuti dan kita kaitkan tadi ya dengan pendapat Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa penyebutan sesuatu atau perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seorang itu biasanya Al-Quran tidak menyebutkan nama aslinya karena perbuatan itu juga bisa berulang-ulang sampai kapan saja, sampai akhir zaman nanti gitu ya maknanya. Dan itu pengalaman Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam mengkaji tafsir-tafsir ketika dalam Al-Quran beberapa Fir'aun tidak disebut dengan nama aslinya dan sebagainya, maka perbuatan Fir'aun itu akan terus berulang. Ada juga orang yang seperti Fir'aun itu. Nah, maka ini juga ketika tidak disebut wa mra'atuhu, nama Ummu Jamil tidak disebut dengan Ummu Jamil, tapi hanya disebut istrinya, istri ini, maknanya ini juga bisa berulang. Kalau penafsiran tadi itu kita amini bahwa makna majazi itu bisa kita amini bahwa yang dimaksud hammalatal hatab itu membawa kayu bakar itu maknanya membawa berita-berita bohong yang bisa menyulut karena itu mungkin sifatnya fitnah dan sebagainya, ya tentu dia akan masuk dalam kategori yang seperti ini gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan ancaman yang seperti yang diterima oleh Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab tadi itu. Ya, kalau itu yang pemaknaan yang kita amini, pemaknaan majazi itu. Tentu ya memang betul kalau sekarang fitnah. Makanya Muhammadiyah itu sangat concern ya dengan ya berpikir teruslah Muhammadiyah bagaimana agar warganya khususnya betul-betul terbimbing dengan era digital, era media sosial seperti sekarang, maka dimuncullah fikih medsosial lah mungkin kalau kita sebut ya, fikih informasi gitu ya, supaya kita cerdas, tidak terjebak kepada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang harusnya kita junjung tinggi. Gitu. Itu kira-kira Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Berarti termasuk orang yang menyebarkan berita-berita nggak ngerti, tahu-tahu meneruskan mungkin masuk kategori ini juga. Yang ini bisa ngompori yang lain, kemudian menjadi putus hubungan satu dengan yang lain karena berita-berita itu. Dan ini waduh memang sangat membahayakan ya. Kadang bahkan ini di jamaah-jamaah pengajian loh, bukan hanya di kalangan sosialita. Itu bayangan kita dulu kan begitu. Sekarang sudah di jamaah-jamaah pengajian juga. Sehingga terjadilah kadang-kadang berita yang disampaikan itu katanya-katanya tidak dicek juga, sehingga itu menimbulkan ternyata itu fitnah juga, akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan lah dalam hidup kita bermasyarakat bahkan kadang-kadang. Terima kasih Ustadz atas pemaparan. Berikutnya ada pertanyaan ini tadi Ustadz dari Bu Nurma Vita. Jadi seandainya istri itu taat kepada perintah Allah, beribadah, tetapi suaminya tidak. Ini bagaimana Ustadz menyikapi istrinya yang menjalankan perintah Allah namun suaminya tidak gitu ya? Iya. Itu ada cerita Firaun itu kan begitu. Ya.
Ya istri Fir'aun itu orang yang taat terhadap Allah. Nah, sementara suaminya tidak. Ya kalau begini nanti ya istrinya yang akan mendapatkan tempat yang mulia tentu. Ya suaminya ya tidak. Karena dalam Islam itu tidak ada surga nunut, neraka katut gitu ya. Tapi Ya artinya kalau iya apakah nanti kenapa kamu nggak mengingatkan suamimu? Nanti ya ya keserempet itu sedikit lah mungkin berarti begitu loh. istri juga ikut berkontribusi atas suaminya ini. Pasti Alah, biasanya kalau istri agak taat kepada gini. Allah, biasanya istri ini akan mengingatkan suaminya. Hmm. Ya, hanya saja kadang-kadang ya suaminya itu yang karena mungkin lebih berkuasa, lebih merasa penghasilannya lebih besar, jabatannya lebih tinggi, kedudukannya dianggap lebih terhormat daripada istri, ya, sehingga omongan istri seringkali tidak dihiraukan. Ya nanti istri yang begini harus terus mengingatkan tentu ya, mengingatkan suaminya. Ya, ya Berarti, contohnya ya sudah ada lah kasusnya ya, kasus yang ini ada Firaun dan istrinya. berarti pertanggungjawabannya tetap sendiri-sendiri Ustaz ya. Iya, ya, tapi Iya. kalau sama-sama taat dalam Al-Quran itu ada ayat antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke surga bersama istrimu untuk digembirakan. Ada ayat lagi antum wa azwajukum wa auladukum tuhbarun. Satu keluarga bahkan di situ itu, sehingga ada perdebatan dari kalangan ahli apa? Ada dinamika penafsiran ayat itu, ada yang mengatakan mana mungkin orang-orang yang sekalipun sama-sama taat, tetapi kan ketaatannya berbeda tingkatannya. Bukankah orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya? Sehingga kenapa dikumpulkan? Itu ada pesan gitu. Makanya ada juga yang menjawab, termasuk nanti kalau dibaca dalam tafsir Al-Manar juga, itu jawabannya apa? Kalau sama-sama taat, maka bisa dikabulkan, diizinkan oleh Allah bila yang bersangkutan ingin dikumpulkan dengan keluarganya. Dan itu pasti orang akan ingin berkumpul dengan keluarganya. Dan Allah akan kabulkan sekalipun nanti itu tingkatan amalnya berbeda-beda, tetapi mereka di dunia sama-sama berjuang dalam ketaatan terhadap Allah. Gitu. Semoga keluarga-keluarga semua bisa berkumpul bersama. Amin, 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 amin. Namanya surga Aden. Nah, surga Aden, surga keluarga itu. Alhamdulillah. Iya. Baik, insya Allah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Eri Husnan. Jadi di sini pertanyaan Ustaz tentang penggunaan kata imro'ah dalam Quran. Ada yang mengatakan berkonotasi negatif. Ya. Apa bedanya kata Anisa? Kalau memang imroh itu berkonotasi negatif, ada buku yang diterbitkan oleh Aisyah yang judulnya Adabul Mar'ah. Adabul Mar'ah fil Islam. Apakah sebaiknya diganti dengan Adabun Nisa? Adabun Nisa. Ya, barangkali sebelumnya bisa diterangkan dulu imro'ah itu yang dimaksud negatif yang seperti apa Ustaz? Iya, jadi memang di dalam Al-Quran ini ada beberapa saya pernah baca sebuah penelitian memang ya, penelitian tentang kata dalam Al-Quran, penggunaan kata perempuan dalam Al-Quran. Ketika disebut di dalam Al-Quran itu dengan kata imro'ah, itu memang di situ itu biasanya terjadi pada satu keluarga yang tidak harmonis karena perempuannya yang tidak ini. Jadi misalkan saja Nabi Lut, itu kan juga istrinya disebut dengan imro'ah. Gitu ya. Fa'anzainahu wa ahlahu wa mra'atahu gitu. Dan istrinya semuanya diazab oleh Allah termasuk juga wa mra'atahu. Itu juga kata imro'ah juga untuk istri dari Nabi Lut gitu. Karena dia durhaka. Istrinya Abu Lahab ini kan juga disebut dengan wa mra'atu, imro'ah juga. Sehingga kemudian dalam Al-Quran disimpulkanlah ketika digunakan kata imro'ah dalam Al-Quran itu selalu berkonotasi negatif. Tapi sekali lagi saya mohon maaf saya takut salah juga. Apakah nanti imro'ah dengan al-mar'ah itu berbeda? Karena yang saya baca itu dalam Al-Quran bukan mar'ahnya tapi imro'ahnya. Ya, apa perbedaan imro'ah dengan mar'ah? Saya terus terang untuk hari ini saya tidak berani menjawabnya. Nanti saya dituntut untuk mengganti judul Adabun Mar'ah menjadi Adabun Nisa fil Islam. Nanti saya harus berhadapan dengan majelis tarjih itu. Karena dalam memang di Muhammadiyah dikeluarkan buku judulnya Adabul Mar'ah fil Islam. Mungkin kata mar'ah dengan imro'ah itu memang memiliki konotasi yang
berbeda gitu ya, mungkin berbeda ya. Tidak dihadapkan nanti dengan An-Nisa misalkan. Mungkin itu ya. Jadi mohon maaf Pak Eri gitu ya, Pak Eri gitu ya. Ini mungkin Pak Eri juga pernah baca ya penelitian tentang kata imro'ah itu yang berkonotasi negatif kalau dipakai dalam Al-Qur'an memang. Mungkin gitu nggih Ustadz. Jadi saya mohon maaf tidak bisa memuaskan lah jawaban ini. Baik, Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Kita masih ada waktu 13 menit. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Ustadz. Oke, silakan. Ustadz Khalis izin bertanya nih Ustadz. Terkait dengan hadis yang man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Nah, ini agak batasannya itu Ustadz. Jadi ketika kita tidak mampu menasihati, ada kemungkaran di depan kita kan kita susah itu kalau untuk menasihati itu, apalagi teman sendiri Ustadz. Apalagi teman sendiri gitu agak berat gitu menasihati. Kalau kita tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Nah, batasan itu loh Ustadz. Batasan ketika kita, kalau kita diam aja kan kita termasuk dihukumi berdosa. Nah, tiga-tiganya udah kita lakukan gitu loh Ustadz. Tiga-tiganya itu udah kita lakukan. Dengan lisan udah, dengan tangan dalam arti kekuasaan atau mencontohkan juga sudah, dengan hati juga sudah, tapi kok masih aja gitu Ustaz. Nah, batasannya kita diam atau sudah keluar dari kewajiban karena kita sudah melakukan itu, batasannya seperti apa Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dicela Ustaz. Tadi kan Abu Lahab dan istrinya itu kan tukang mencela Ustaz. Abu Lahab dan istrinya tuh di zaman kekinian kan masih ada orang-orang yang suka mencela. Nah, ketika saya Pak Edi misalnya Pak Edi dicela itu, kalau nggak sakit hati itu kayaknya nggak mungkin juga gitu ya Pak Edi ya. Nah, katanya sabar itu kalau sudah habis kesabaran saya, berarti kan nggak sabar. Nah, batasan kesabaran itu loh Ustaz, dan melatihnya itu adakah tips-tips tertentu Ustaz? Ustaz. Pelan-pelan. Yang pertama, sampai di mana batasannya kita ini? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu, jadi yang penting hati kita tidak menyetujuinya. Itulah batasannya. Ini peristiwa ketika Asy-Syams ya, surat Asy-Syams. Jadi perubahan, jadi iltifat kata fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha itu. Jadi sebenarnya yang mereka membunuh onta Nabi Solih itu kan cuma satu orang. Ya kan? Cuma satu orang di situ itu. Tetapi kenapa kemudian Allah memberikan kemurkaannya kepada semuanya? Fadamdama alaihim, baik dari domir tunggal kepada jamak. Seorang mereka yang melakukan tindakan tersebut, tetapi azabnya itu menyeluruh diberikan oleh Allah. Fadamdam alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha itu karena sekalipun mereka ini tidak terlibat di dalam pembunuhan onta tadi itu, tetapi mereka ini membiarkan atau mereka menyetujui perbuatan itu. Itulah itu. Maka sampai di mana kemudian batasnya ketika kita sudah sampai, ya batas terakhirnya adalah yang penting kita tidak menyetujui perbuatan yang buruk itu. Ya, itulah batasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Batasan ya. Batasan sabar ya. Sampai di mana kita itu mau berkegiatan terus. Iya. Apakah sabar itu ada batasnya gitu ya? Saya pernah juga dengarkan kajian tafsir ya tentang sabar itu. Beberapa kali saya ini di Islamic Center itu sudah sampai pada ayat tentang sabar. Jadi kalau dalam At-Tanwir itu dikasih judul kesabaran dalam kebenaran gitu ya. Ada 3 tema
di At-Tanwir 2, tafsir At-Tanwir 2 yang belum terbit tapi ya. Itu di awal ummatan wasaton, setelah itu adalah tentang sabar gitu ya. Apakah sabar itu ada batasnya? Nah, memang tidak ada batas kesabaran itu, ya tidak ada. Makanya ketika kasus kayak tadi itu ya, Allah memang memberikan toleransi kepada kita, wajaza usayyatin sayyatum mitluha. Itu kan dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kita juga diizinkan oleh Allah untuk membalas. Ketika kita diburukin oleh orang lain, kita diberikan oleh Allah juga izin untuk membalasnya, tetapi harus sama. Itu maksimal harus sama. Tetapi biasanya kecenderungannya kalau kita membalas itu bukan maksimal, tapi minimal itu. Minimal sama, kalau bisa lebih kalau balas itu. Nah, tapi kalau dibaikin gitu, ya dibaikin, fa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au mithliha. Kalau orang berbuat baik pada kita, maka Allah sampaikan gitu ya, balaslah minimal sama, kalau bisa lebih. Gitu. Tetapi kalau kita diburukin oleh orang, balaslah boleh, tapi maksimal sama. Tapi biasanya kecenderungan kita ini, kalau membalas, itu tidak sama. Dan tidak maksimal kita ini, minimal biasanya, minimal sama. Ditempeleng pipi kiri gitu ya. Yang kita tempeleng balasnya itu kayak kiri dan kanan, minimal kiri, kalau bisa kanan juga gitu. Nah, itulah man, barang siapa yang memaafkan, faman afa, gitu ya. Barang siapa yang memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah. Itulah maknanya ayat itu. Sebenarnya Allah itu memotivasi kita untuk memaafkan. Tapi kalau memaafkan pun kita tidak bisa, boleh you balas, tapi maksimal sama. Nah, kalau mampu, ya nggak apa-apa. Tapi biasanya orang tuh nggak mampu membalas maksimal sama itu. Minimal sama, kalau bisa lebih gitu. Kalau balas kebaikan, kebalikannya kita itu. Harusnya balas kebaikan itu minimal sama, kalau bisa lebih. Tapi kita maksimal sama, kalau bisa kurang. Itulah sifat kita. Makanya Al-Quran berikan pedoman, tuntunan gitu ya. Udahlah, berusaha aja kita untuk memaafkan. Berusaha memaafkan, karena itu yang paling memungkinkan untuk tidak melakukan pembalasan yang lebih dari yang mereka lakukan. Itu mungkin Ustadz Nuruddin. Ini juga ahli tafsir, ini Ustadz Nuruddin nih. Syukur Ustadz. Alhamdulillah. Baik, masih ada 6 menit Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu lagi pertanyaan barangkali, bila masih ada pertanyaan. Pak Edi, boleh nanya lagi Ustadz? Wah, alhamdulillah. Yang katanya saya pernah dengar siapa ya yang Nabi itu menghindari membaca surat Al-Lahab ini karena bercerita tentang pamannya gitu. Katanya dalam sepanjang ngimami hanya baca sekali, itu betul nggak riwayatnya Ustadz? Jadi ada yang tadi itu ya, ada yang berpendapat tadi. Sebenarnya ada beberapa yang meminta kita menghindari ketika kita ngimamin dengan membaca Al-Lahab itu, karena memang ada yang menafsirkan bahwa mudah-mudahan gitu. Ketika ditafsirkan mudah-mudahan celaka Abu Lahab, maka ya kita akhirnya yang punya pendapat seperti ini, punya tafsiran seperti ini, itu yang saya katakan tadi, saya kurang setuju juga gitu ya. Akhirnya kan nggak boleh kita mendoakan orang buruk. Nah, kalau begitu jangan dibaca pada saat nanti kita sholat. Karena ketika kita baca sama dengan kita mendoakan keburukan pada orang. Mudah-mudahan gitu. Nah, sehingga karena itulah kemudian kita ini selalu kemudian janganlah doakan itu. Nah, kalau ada riwayat, misalkan riwayat baginda Nabi, ya, mohon maaf mungkin juga saya yang kurang membaca ya. Saya pribadi belum menemukan, mungkin yang lain bisa menemukan, bisa di-share juga. Ya, sebatas yang saya baca itu, kenapa orang ini menganjurkan agar kita tidak membaca Al-Lahab ketika sholat gitu ya. Itu karena
Al-Lahab itu kan mendoakan. Sementara kita tidak boleh mendoakan keburukan. Maka ketika kita membacanya sama dengan kita waktu itu mendoakan keburukan bagi orang lain. Nah, maka janganlah baca. Nah, gitulah. Itu yang saya pahami ya. Tapi kalau ada riwayat yang tadi menguatkan seperti itu, saya kurang paham. Prinsipnya kalau ada riwayatnya ya kita tidak bisa menolaknya gitu ya. Kalau ada riwayat yang sahih. Tetapi kalau itu hanya pendapat seperti tadi, saya kurang setuju. Sehingga karena saya kurang setuju, ya biasa-biasa saja baca Tabbat yada Abi Lahab wa tab, karena pelajaran di dalamnya itu luar biasa tinggi ya. Luar biasa tinggi. Kalau kita memahami kayak seperti tadi gitu ya, ini luar biasa untuk kita ingat-ingat bahkan ayat ini. Mungkin gitu nggih Pak Eri? Ji Ustaz, matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jadi kajian tafsir tafsir juz amma surat Al-Lahab sudah kita paparkan dan kita dengarkan bersama-sama paparkan oleh Ustaz Nur Kholis. Tapi sebelumnya Ustaz Nur Kholis, Pak Ustaz, apakah ada materi yang bisa di-share-kan nanti bisa melalui Pak Nurdin nanti kalau mohon ada. maaf ini ya mungkin saya nggak nyiapkan materi. Oke, siap Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Nurdin, apakah ada informasi tambahan lagi Ustaz? Pak Nurdin? Ustadz Nurkholis, Bapak banyak beberapa jamaah ingin mendengarkan ulasan kembali Anas dan Al-Falaq. Oh gitu. Ya, mungkin konteksnya untuk melindungi dari pandemi, COVID atau gimana gitu. Jadi ada beberapa jamaah yang nggak bosen gitu mendengarkan tafsir Anas, Al-Falaq, Mu'awizatain itu loh Ustaz. Iya. Dulu sebelum pandemi itu Ustaz sampaikan waktu offline, udah cukup lama. Oh gitu ya. Pengen ngulang-ulang lagi begitu. Boleh nanti kalau berikutnya lah. Ya. Insyaallah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ya Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam ini tafsir juz amma surat Al-Lahab, dan kami sampaikan terima kasih lagi pada Ustaz Kholis, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di tafsir juz amma di surat berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran dan atensi pada hari ini, malam ini. Semoga menjadi amal ibadah kita, dan insya Allah kita bisa terus mengikuti di kajian-kajian berikutnya, di pekan-pekan berikutnya, dan insya Allah bisa istiqomah. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, silakan dapat presensi kehadiran melalui link yang sudah kami kirimkan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung kegiatan pada malam ini mari kita akhiri kajian tafsir juz amma surat Al-Lahab malam ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma. Saya kembalikan kepada Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurkholis, Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sami-sami. Izin live. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Edi. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Nuwun Pak Edi, Pak Lurah. Nggih, sami. Bismillah. Izin live. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Putranya belum tidur Pak Edi? Belum. Kalau saya belum tidur, enggak tidur ya. Jadi kalau mau ngerjain apa-apa itu garap-garap apa mesti malam-malam. Nunggu tidur dulu. Sama Pak tengahmu ya Pak yo. Tenan Bu, asli. Masyaallah. Ngajak dolanan sih Pak. Tenan betul. Betul, mainan-mainan dulu. Ibu deh sing ra gelem. Ndak bubuk kabeh. Itu biasanya godaan mau S3 gitu Pak. Masyaallah. Ya Allah.
Bu Islam itu garap disertasinya ya dini hari ya Bu Islam ya. Iya, terus jadi kebiasaan Pak sekarang. Jadi kebiasaan kalau dini hari harus bangun. Insya Allah. Alhamdulillah. Sip. Alhamdulillah nanti ini malam nih kalau ngobrol sama saya nggak selesai-selesai nih. Iya, alhamdulillah nih Pak, matur nuwun Pak. Ini udah tadi 130 Pak. Banyak ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti Pak Edi Nih, saya minta izin live sebulan nggih. sekali. Insya Allah. Monggo. Bu Islam. Matur Nggih. nuwun sangat Pak Edi. Sami-sami nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.